Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh sahabat-sahabat Fatayat yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya di Desa Jagalempeni. Saya Ati Muntiani sebagai moderator. Di sini saya akan berdiskusi dengan salah satu tokoh NU di Jagalempeni Selatan yang berkecimpung lebih banyak di NU semenjak masih muda sampai sekarang ini. Nah, sekarang saya akan membacakan biodata dari narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Haji Ahmad Sururi SPDI, alamat Jagalempeni, RT 5 RW 1, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Beliau berpengalaman di organisasi sangat banyak. 1. Ketua NU Jagalempeni tahun 2008 sampai 2013. Kedua, Sekretaris Majelis Wakil Cabang Kecamatan Wanasari tahun 2013 hingga 2015. Ketiga, menjadi sekretaris MWC. Yang ketiga, beliau juga menjadi sekretaris Majelis Wakil Cabang NU Wanasari tahun 2021 sampai 2026. Yang keempat, menjadi lembaga tahmir Masjid Nahdlatul Ulama Brebes tahun 2013 sampai 2018. Yang selanjutnya menjadi RMI PCNU Brebes tahun 2020 sampai 2025 dan Wakil Sekretaris PD DMI Kabupaten Brebes tahun 2018 sampai 2023. Untuk jenjang pendidikan SD Negeri 3 Jagalempeni, MTS As-Salafiyah Sitanggal, MA Lirboyo, dan Universitas Solahuddin Al-Ayyubi Jakarta. Moto hidup beliau, hidup bermanfaat untuk umat. Ya, kepada beliau saya persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Ati, sahabat Ati dari Fatayat NU yang telah meluangkan waktu bersama saya di ruang yang semoga bermanfaat ini untuk menggali dan juga sekaligus menelusuri sejarah NU di Jagalempeni Selatan. Tentunya NU hari ini adalah NU yang tidak terlepas dari sebuah ikatan sejarah dan garis sejarah dengan NU tempo dulu di Jagalempeni Selatan. Ada beberapa hal yang perlu saya paparkan karena kebetulan hari ini saya lagi melakukan penelusuran sejarah atau menggali sejarah NU Jagalempeni melalui beberapa wawancara dengan tokoh-tokoh sepuh yang masih hidup pada hari ini, karena kepentingan kita adalah untuk membuat sebuah narasi sejarah NU di Jakartamu yang 2 hari yang lalu kami sudah bikin sebuah rilis sejarah baru NU Jagalempeni setelah kemudian membangun gedung NU. Bicara NU Jagalempeni Selatan yang hari ini sudah dimekarkan karena dulu NU masih satu, Jakarta Wetan dan Jakarta Kidul atau Selatan, dan Jagalempeni itu satu. Dan kapan itu kemudian ada pergerakan NU? Beberapa bulan yang lampau kami mencoba menggali lewat salah satu seorang cucu almarhum Kiai Said yang kebetulan berdomisili di Jakartamu, yaitu Bapak Ustadz Suduri, anaknya Bapak Tarwadi, itu adalah cucu Kiai Said.
lewat paparan dia, yang dia juga hasil ngobrol dengan orang tuanya, Bapak Kiai Tarwadi, bahwa era dulu sekitar zaman pasca Gestapo 65 atau 67 sekitar itu, Kiai Said bersama dengan Kiai Tahmid dan kiai-kiai yang lain ini sering mengadakan pertemuan membicarakan NU di Jakartamu, tepatnya di kediaman beliau Kiai Said yang hari ini menjadi lapak bawang punya Pak Saipul. Jadi situs sejarahnya sudah tidak ada karena rumahnya itu sudah tidak ada. Nah, para kiai dulu zaman itu, Kiai Said, Kiai Tahmid dan kiai yang lain, dan kami juga mendapatkan data baru kemarin, termasuk adalah Mbah Sakum. Nah, Mbah Sakum itu adalah mertuanya Bapak Sanudin, seorang aktivis jamaah di Masjid Baitur Rahim. Itu juga bagian sejarah yang ikut membangun NU di Jakartamu. Dulu Kiai Tahmid dan juga kiai yang lain sering berkumpul di Kiai Said membicarakan NU dan membicarakan beberapa persoalan agama, termasuk dalam pergerakan NU. Sehingga NU zaman dulu itu memang sungguh-sungguh sangat punya kekuatan. Artinya bukan berarti kemudian hari ini nggak punya kekuatan, tetapi kiai-kiai sepuh dulu itu betapa kuatnya memegang NU. Nah, ini kata beliau. Kemudian setelah Kiai Said dan Kiai Tahmid, terutama Kiai Said wafat, kemudian ada generasi berikutnya, yaitu Bapak Kiai Rofi'i. Ketika periode Kiai Rofi'i ini kami sempat mengalami karena saya kebetulan sudah posisi di Madrasah Sanawiyah Tanggal. Sehingga kalau bicara daya ingatnya masih teringat ketika Kiai Rofi'i dengan almarhum ya, dengan kiai yang lain, terutama dengan Pak Haji Makmuri, ini kemudian melakukan kegiatan NU. Ada pengajian rutin setiap Ramadan yang penceramahnya itu rata-rata dari pengurus Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Haji Makmuri, ada Kiai Haji Rofi'i, kemudian Ustadz Mukmin ketika itu, sehingga semua kiai NU yang sepuh ketika itu dalam bulan Ramadan mengadakan pengajian keliling. Termasuk juga Kiai Tahmid, biasanya di pengajian Masjid Baitur Rahim ketika akhir pengajian NU itu beliau Kiai Tahmid yang menutup. Ini kami tahu dan kami saksikan langsung, waktu itu saya masih kecil. Dan saya karena pengajian Kiai Tahmid itu lama banget sampai berjam-jam, saya tertidur ketika itu di pinggir beduk. Ini. Kemudian ketika Kiai Makmuri ini lama betul beliau menjabat sebagai pengurus NU di Jagalempeni karena waktu itu masih menyatu, belum pemekaran. Puluhan tahun beliau memegang pengurus ranting di PB-nya saat dari mulai Gus Dur sampai dengan Hasyim Muzadi. Ini beliau menjabat pengurus ranting NU. Pasca kemudian beliau menjabat, akhirnya era berikutnya kami sudah pulang dari pesantren di Boyong. Kebetulan kami juga sering aktif di NU. Kemudian saya ditunjuk untuk menjadi pengurus ranting NU Jagalempeni. Era itu kebetulan Rois Suriahnya Bapak Kiai Hasan Bisri dan sekretarisnya Bapak Dr. Anes Hamim. Itu. Nah, ini berjalan 5 tahun, kemudian pasca saya yang pada waktu saya menjabat selama 5 tahun, beberapa kegiatan itu dilaksanakan. Dari kegiatan Lailatul Istimewa dengan berpusat di 3 masjid dilaksanakan, dan beberapa mushola juga pernah disambangi dalam rangka kegiatan Lailatul Istimewa. 3 masjid ini menjadi poros kegiatan Lailatul Istimewa yang waktu itu kita mengundang beberapa mubalik dari luar dan sangat-sangat ramai sekali waktu itu.
Setelah saya kemudian dilanjutkan dengan berikutnya, Bapak Hamim menjabat Ketua Tanfidiyah. Ketua Tanfidiyah. Baru setelah Pak Hamim ini kemudian terjadi pemekaran, dimekarkan dari satu desa ini menjadi ranting NU Jagelem Selatan, ranting NU Jagelem Beni, dan ranting NU Jagelem Wetan. NU Jagelem Wetan waktu itu dipegang oleh Bapak Widoro, Jagelem Beni Mas Jamal, dan kemudian Jakarta Tamunya Bapak Sultoni. Ini periode awal pemekaran NU di Jagelem Beni, sehingga ada tiga ranting NU-nya. Kalau Fatayat atau Badan Otomnya praksis masih dalam satu desa itu masih satu. Pasca kemudian Pak Fatoni, Sultoni bukan Pak Fatoni, Sultoni, pergerakan melalui Ketua Istimewa ini kemudian secara maraton dilaksanakan, kegiatan Ramadan juga ada, tapi ada beberapa jeda sekian tahun yang mengalami kevakuman. Dan itu kita sadari mungkin karena faktor kesibukan dan yang lain, akhirnya kemudian terjadi kevakuman. Setelah itu beberapa tahun yang belakangan ini terjadilah yang namanya musran. Musran sempat dua kali, pertama dilaksanakan di masjid, kemudian yang kedua di madrasah, baru kemudian berhasil mengangkat Ustadz Lukman Hakim berpasangan dengan Ustadz Masuri sebagai Ketua Tanfidiyah dan Rois Suriah NU Jagelem Selatan. Nah, ini era baru, sejarah baru, saya katakan dengan tulisan saya kemarin, ada pergerakan dan semangat baru di Jagelem Selatan. Nah, dan ini berimbas kepada badan otonom, termasuk IPNU, PPNU, dan Fatayat, Muslimat, ini kemudian terkena imbas sejarah baru di NU. Artinya mereka kemudian bersemangat, walaupun Muslimat, Fatayat, ini juga sudah melaksanakan kegiatan rutin yang berbasis hierarkis dengan PAC, tetapi melalui pergerakan ranting dengan era baru ini di bawah kepemimpinan Ketua Tanfidiyah Ustadz Lukman Hakim, putranya almarhum Ki Anas, seorang tokoh agama di Jagelem Selatan, dan Ki Masruri, ini kemudian mereka warga NU semangat dengan program Koin NU sampai kemudian program pembangunan gedung NU yang sebelumnya ada lelang tanah. Nah, dan kita bersyukur sekali lagi dengan keguyuban dan kegotong royongan warga NU Jagelem Beni Selatan, akhirnya kemarin sudah peletakan batu pertama dan hari ini proses pembangunan NU Jagelem Beni Selatan. Itu sekilas sejarah yang bisa kita sampaikan sampai hari ini, dan kita juga sangat bersyukur sekali teman-teman bisa melakukan pergerakan secara masif. Kami jujur, saya sangat bergembira dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini kami sedang melakukan penelusuran sejarah belum selesai tentang NU dan juga tentang masjid dan juga tentang madrasah. Kenapa kemudian saya lakukan ini dalam rangka sebagai dokumen, sehingga ketika ada apa-apa kita punya dokumen. Hari ini zamannya online, hari ini zamannya media sosial yang begitu masif di mana-mana, maka kita harus menggali sejarah. Nah, sejarah itu berangkat dari data dan fakta itu akan kita gali dari beberapa sumber-sumber yang otoritatif, terutama dari mereka sesepuh yang pernah mengalami dan bersentuhan langsung dengan bagaimana dinamika NU di Jagelem Selatan. Lanjut. Pertanyaan yang pertama, berarti tadi ketua NU pertama di Jagelem Beni itu Bapak Kiai Said. Keduanya berarti dilanjut dengan Kiai Said, Kiai Rofi'i, Haji Makmuri. Terus dilanjut dengan jenengan ya. Terus selanjutnya Bapak Terandes Hamim juga pernah menjabat ya sebagai Ketua Tanfidiyah berpasangan Ketua Suriahnya
Masih Kiai Hasan Bisri. Apa sih tujuannya didirikannya organisasi ke-NU-an? Gitu sekiranya. Terima kasih. Kita tahu di Nahdlatul Ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, dan kiai-kiai yang lain yang mendeklarasikan pada tanggal 31 Januari 1926 yang sebelumnya kiai-kiai melakukan perkumpulan di Surabaya. Salah satu tujuan atau kemudian yang termaktub di dalam ADRT, kenapa kemudian NU didirikan adalah dalam rangka melestarikan, mempertahankan, dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Bahwa Aswaja ini bersikap lentur dengan budaya, bersifat tasamu dengan budaya. Sementara ada ormas sebelumnya yang didirikan oleh salah satu pendirinya terkesan atau kemudian dipahami oleh kiai-kiai pesantren, ini akan menggeser tradisi yang telah lama diperankan atau kemudian dilakukan oleh para wali songo di dalam menyebarkan agama Islam. Di samping itu ada faktor semangat nasionalisme yang tumbuh dari para kiai pesantren karena era penjajahan Belanda ini dibutuhkan semangat persatuan dari komunitas pesantren, bagaimana kemudian penjajah ini kemudian lepas dari bumi Nusantara era itu. Maka yang mendorong faktor yang kedua, pertama adalah faktor agama, faktor bagaimana kemudian Aswaja kemudian bisa lestari dan bisa bertahankan. Yang kedua adalah faktor nasionalisme. Semangat kebangsaan ini yang dimotori oleh Mbah Hasyim dengan beberapa macam literasi karangan beliau, betapa kemudian beliau sangat cinta pada tanah air, termasuk Mbah Wahab yang mengarang syair Subhanul Waton. Nah, ini semangat nasionalisme Mbah Hasyim yang kemudian bisa mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa dan Madura sampai kemudian muncul resolusi jihad pasca Indonesia merdeka ketika itu. Ya, ini adalah yang mendorong sebelumnya bagaimana kemudian NU berdiri. Kita buktikan bahwa 1926 itu di Muktamar Banjarmasin, NU sudah merumuskan bahwa Indonesia adalah Darussalam. Ini membuktikan bahwa komitmen NU pada kebangsaan sangat tinggi. Bagaimana kemudian penjajah Belanda kita usir dari negara Indonesia atau dari Nusantara yang hari itu kemudian disebut dengan Darussalam. Jadi komitmen kebangsaan nasionalisme ini menjadi sebuah kekuatan bersama para ulama dan kiai-kiai pesantren, bagaimana mengusir penjajah yang tentunya dengan semangat ideologi Hubbul Waton wal Iman, semangat kebangsaan yang tinggi, ini yang dimiliki oleh para kiai-kiai era itu. Nah, sehingga sekali lagi, kenapa kemudian NU berdiri? Ya, tentunya kalau mengacu pada normatif yuridis di ADRT dalam rangka mempertahankan, melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hari ini banyak kelompok-kelompok Islam yang memproklamirkan diri sebagai Aswaja. Maka melalui Muktamar Jombang kemarin, di Lampung, melalui Muktamar Jombang, kata Aswaja itu ditambah menjadi An-Nahdiyah untuk membedakan antara Aswaja yang menjadi trademark-nya NU dengan Aswaja yang bukan trademark-nya NU. Saya beberapa bulan yang lampau sering berkunjung ke masjid-masjid, menemukan beberapa buletin Aswaja, tetapi kemudian di dalamnya konten buletinnya ini justru membid'ahkan tradisi NU. Ini sungguh sangat sinkron. Oleh karena itu, Muktamar di Jombang, kata Aswaja kemudian diganti Aswaja, kemudian ditambah menjadi Aswaja Nahdiyah untuk membedakan Aswaja yang dimiliki oleh NU dengan Aswaja yang bukan menjadi milik NU. Nah, ini NU berdiri di bumi Nusantara dan tentunya di Jakartamu ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada NU di negara Republik Indonesia.
Terus. Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa NU di Jagalempeni itu menjadi pemekaran? Ya, itu yang masih jadi pemikiran saya sendiri terutama. Terima kasih karena jujur pemekaran ini adalah bagian dari dinamika sejarah dan saya ikut di dalam proses sejarah itu. Kenapa kemudian ada pemekaran? Latar belakangnya gini. Dulu ketika NU masih menyatu, ini terjadi kevakuman ke era Pak Hamim itu. Sekian tahun ini kemudian terjadi ya vakum dari kegiatan. NU-nya ada betul, pelangnya ada, orangnya ada. Tetapi sekian tahun ini terjadi kekosongan kegiatan. Akhirnya ini kemudian dirapatkan di tingkat MBC, bagaimana kemudian langkah-langkah solusi untuk menggerakkan NU. Karena ada sekian potensi yang ada di Pedukuhan yang terbendung dalam arti karena terbentur dengan faktor aturan sehingga kemudian aturan dalam arti tidak bergerak karena kan belum ada anak ranting itu waktu itu. Nah, sehingga kemudian dengan sebuah istiadat pemikiran ketika dimekarkan maka akan menumbuhkan potensi-potensi masing-masing Pedukuhan, satu itu. Yang kedua, secara normatif kakak atau penduduk di Jakatamu, Jagalempeni dan Jakarta Wetan itu kalau menurut angka kakak ini sah sehingga secara PDRT-NU itu boleh untuk kemudian dimekarkan. Seperti tangga desa sebelah di Duku Cecek, kemudian Kedawon, Tengah Pendawa itu masing-masing satu ranting. Kan dulu ketika Ki Hasyim Muzadi itu malah punya pemikiran inovasi untuk anak ranting itu berbasis musola. Karena minimal anak ranting itu ada 25 kakak. Hari ini kan masing-masing musola ada 25 kakak, maka sah untuk jadi anak ranting. Itu dalam rangka membangun kekuatan NU secara masif. Jadi ada dua faktor yang latar belakang kenapa kemudian harus dimekarkan. Pertama, dalam rangka menggerakkan potensi NU di masing-masing wilayah. Karena kalau kemudian kita kumpul, kadang-kadang orang Jakarta mau Jagalempeni ya jauh sebagainya itu, kemudian Jagalempeni sini juga jauh, begitu juga Jametan. Ini terjadi kevakuman. Jadi kami MBC era itu memfasilitasi proses pemekaran, termasuk dengan Jakarta Wetan, kami pun kemudian sering bertandang ke sana dalam rangka mengedukasi dan juga sekaligus melakukan pendampingan bagaimana kemudian gerakan NU ini kemudian jalan. Alhamdulillah pasca pemekaran ini kemudian kita bisa mensupport, bisa memberikan sebuah motivasi bagaimana pergerakan NU ini kemudian bisa dijalankan. Walaupun ya ada vakum sekian tahun, tetapi minimal dengan mendekatkan pengurus di wilayahnya ini akan banyak tensi untuk ketemu, akan banyak tensi untuk kemudian berembuk, sehingga ini salah satu bagian piranti untuk menggerakkan NU di masing-masing wilayah pasca pemekaran. Jadi bukan faktor politis, bukan, karena sekali lagi bahwa NU bukan politik, tapi lebih pada bagaimana menggerakkan potensi-potensi yang ada di masing-masing kampung. Ya memang hari ini untuk Fatayat Muslimatnya belum, tetapi dimulai dari NU, ya kita akan sudah mulai pergerakan itu, dan alhamdulillah semangat baru pasca pemekaran ini jelas-jelas sudah tampak. Nah ini, jadi kalau bicara progres organisasi, ada sekian indikator yang bisa mencerminkan, oh ternyata ada nilai positifnya pasca pemekaran. Ini terus kita genjot, terus kita support teman-teman pengurus, bagaimana melakukan pergerakan-pergerakan yang itu bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama. Terus apa lagi? Yang menjadi pertanyaannya itu tugas-tugas dari Mustasyar, Tanfidiyah, dan Syuriah tuh. Terima kasih. Di NU itu ada Mustasar, ada Suriah, dan ada Tanfidiyah. Di bawahnya ada lembaga dan kemudian ada badan otonom. Mustasar itu adalah
kalau di apa itu Dewan Penasehat, Mustasar, kemudian Suryatullah Dewan Pembina. Dewan Pembina itu merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi. Itu tugas Dewan Pembina. Termasuk di dalamnya Surya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat keagamaan, ini menjadi domainnya Surya. Mustasar itu memberikan arahan, memberikan nasihat. Nah, di Tanfidiyah adalah pelaksana tugas harian. Maka sebagai pelaksana tugas harian ini, tentunya mereka yang masih muda melakukan kegiatan-kegiatan secara teknis itu menjadi wilayahnya Tanfidiyah. Lembaga ini selaku pelaksana teknis, ya, itu lembaga. Maka kalau lembaga di MSC ada, kalau di Ranting juga bisa ada, bisa kemudian dicukupkan dengan Surya dan Tanfidiyah. Jadi baik Mustasar, Surya, dan Tanfidiyah ini adalah kolektif kolegial yang dalam event-event tertentu, kemudian ada rapat pleno yang melibatkan semua komponen, dan dalam waktu tertentu pula Tanfidiyah bisa melaksanakan rapat harian, begitu juga Surya, dan bisa melakukan rapat gabungan dalam rangka merumuskan kebijakan dan organisasi. Nah, ini tugas beberapa komponen yang ada di atas struktur organisasi yang ada di lingkungan NU. Nah, tentunya Surya di bawah komando Rois Surya, Tanfidiyah di bawah komando Tanfidiyah. Nah, sehingga Surya ini merumuskan kebijakan-kebijakan organisasi secara masif, secara umum, Tanfidiyah sebagai pelaksana tugas harian melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi. Ini sesuai dengan ADRT dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam APDRT NU tahun 2017. Untuk yang terbaru kami belum mendapatkan karena pasca muktamar kemarin, ini mungkin masih dalam perumusan. Insya Allah setelah nanti selesai penggarapan hasil muktamar kemarin, saya biasanya mendapatkan kiriman dari PBNU. Kalau sepanjang ini apa sih usaha-usaha NU untuk mencapai tujuannya? Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan NU. Kita akan bicara spesifikasi NU Jakarta Selatan karena kita sedang membedah secara NU Jakarta Selatan dalam rangka mempertahankan dan melestarikan serta mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah NU Jagalempeni era dulu dan hari ini yang disebut dengan NU Jakarta Selatan karena kita berdomisili di sini melakukan dakwah yang berorientasi pada penguatan Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah ini kadangkala atau sering menghadirkan, dulu pernah menghadirkan Surah MSC Nuwansari, Kiai Haji Abdul Rauf, beliau diundang untuk memberikan pemaparan aswaja di beberapa tempat. Nah, itu adalah usaha-usaha dakwah. Maka kalau kita rumuskan ada 3 komponen program dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Di Jakartamu atau Jakarta Selatan ini, ya mungkin yang berjalan itu kemarin adalah dakwahnya. Dan hari ini sudah berjalan, usaha yang dilakukan adalah dalam rangka penggalangan infak melalui KWIN NU. Ini juga salah satu upaya-upaya NU Ranting Jakarta Selatan untuk kemudian memberikan kemanfaatan kepada Nahdiyat. Karena dengan KWIN NU bisa kemudian memberikan sumbangan kepada orang yang meninggal atau ahli warisnya. Ini yang dilakukan, dan juga memberikan sumbangan pada yatim piatu atau orang tidak mampu. Itu sudah dilakukan atau yang telah dilakukan oleh NU Ranting Jagalempeni Selatan. Ini yang sudah lakukan. Dan tentunya kegiatan yang lain yang ini bersinergi ataulah sebagai follow up tindak lanjut dari program MPC yang secara hierarkis itu diturunkan ke NU Ranting kaitan dengan sertifikasi tanah wakaf,
Ini kita lagi memprogramkan tentunya tanah wakaf yang ada di pedesaan atau di ranting-ranting. Ini adalah program secara hierarkis, program PC, turun ke PC, sampai kemudian ke ranting. Ini sudah disampaikan ke beberapa ranting, termasuk adalah ranting Jalan Selatan, untuk melakukan inventarisasi aset wakaf yang dimiliki NU atau aset-aset wakaf yang dari milik umum dan kemudian akan dipindah alihkan atas namanya menjadi atas nama Badan Hukum Perkumpulan NU. Ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh NU secara hierarkis struktural untuk menyelamatkan aset NU agar jangan sampai pada eranya nanti ini kemudian menjadi persengketaan. Karena beberapa sejarah atau pengalaman di beberapa tempat ada kemudian tanah yang sudah diwakafkan secara lisan, tapi kemudian dalam rentang sekian tahun tiba-tiba keluarganya menggugat karena tidak ada surat atau legalitas tanah itu, akhirnya kemudian ranting atau pengusaha bersama warganya rame-rame urunan dalam rangka itu. Nah, ini program yang saya kira sangat bagus sekali dan sangat penting untuk dilaksanakan di Jakarta ini. Upaya yang lain, program-program yang dilaksanakan kaitan dengan biasa saya melihat NU juga berkontribusi untuk kegiatan pesantren Ramadan yang telah dilaksanakan oleh Ibnu dan yang lainnya. Tahun kemarin tidak dipungkiri kontribusi NU untuk kegiatan pesantren Ramadan ini ya lumayan, dalam arti berkontribusi untuk kegiatan keagamaan untuk dalam rangka membangun generasi kita, anak-anak kita di kegiatan pesantren Ramadan 1442 kemarin atau tahun 2021. Untuk diskusi pada hari ini, dan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali untuk diskusi pemaparan ke-NU-an di Jagalempeni, khususnya Jagalempeni Selatan ini sangat luar biasa sekali. Dari usaha-usahanya itu sangat luar biasa sekali. Kita bisa dapat mencontoh Bapak kita ya, Bapak NU, untuk bisa lebih giat lagi dalam kegiatan maupun dalam apapun kegiatan itu.